Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Next. Untuk anggota kelompok sendiri di sini ada yang pertama ada Fira Asmi Nurisna ini, yang kedua ada saya sendiri, Davin Rizky Perdana, dan yang ketiga ada Firly Yudarinanda. Oke, next. Untuk materinya sendiri di sini ada operating system support. Operating system atau OS adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolah data dan browser web. Secara umum, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditaruh pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software-software itu. Next. Layanan inti umum tersebut seperti akses tadi manajemen memori, scheduling teks, dan antar muka user, sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut karena dapat dilayani dan dilakukan. Next. Sistem operasi secara umum terdiri dari beberapa bagian. Pertama, A. Mekanisme boot, yaitu meletakkan kernel ke dalam memori kernel. Kernel dapat dikatakan sebagai inti dari sistem operasi. B. Command interpreter atau shell bertugas untuk membaca input berupa perintah dan menyediakan beberapa fungsi standar dan fungsi dasar yang dapat dipanggil oleh aplikasi atau program maupun perangkat lunak lain. C. Driver untuk berinteraksi dengan hardware sekaligus mengontrol kinerja hardware. D. Resource allocator, sistem operasi bertugas mengatur dan mengalokasikan sumber daya dari perangkat. Yang E. Handler berperan dalam mengendalikan sistem perangkat agar terhindar dari kekeliruan atau error dan penggunaan sumber daya yang tidak perlu. Next. Sejarah dan perkembangan sistem operasi. Menurut Tannenbaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang dapat dibagi dalam 4 generasi. Generasi awal, perkembangan awal sistem operasi masih dilakukan secara manual, dalam artian belum muncul adanya sistem operasi yang secara otomatis, artinya belum mendukung layanan pekerjaan yang dapat dilakukan dalam satu rangkaian. Next. Generasi kedua. Di generasi ini sudah diperkenalkannya pekerjaan yang dapat dilakukan dalam satu rangkaian atau biasa disebut dengan batch processing system. Generasi ketiga pada sudah mendukung layanan multi-user, multi-programming, dan batch processing system atau multitext. Generasi keempat, di masa ini sudah diperkenankannya GUI atau Graphical User Interface, yang artinya sistem operasi memiliki tampilan dan dengan bermodalkan mouse and user dapat menjalankan aplikasi atau program atau perangkat lunak. Next. Generasi selanjutnya, pada generasi selanjutnya diperkenalkan sistem operasi yang berada dalam sebuah sistem operasi. Ini adalah contoh sebuah sistem operasi berbasiskan website yang bekerja di dalam sebuah sistem operasi. Dan generasi selanjutnya diperkenalkannya sistem operasi bergerak atau mobile pada perangkat bergerak seperti PDA, Pocket PC, dan lain sebagainya. Di generasi selanjutnya diperkenalkan juga teknologi sistem operasi jaringan yang sifatnya virtual, sehingga dalam satu jaringan hanya diinstal satu buah sistem operasi pada perangkat yang bertugas menjadi server. Selain itu diperkenalkan pula cross-platform operasi sistem yang artinya dapat menggabungkan dua sistem operasi berbeda seperti Linux dan Windows. Next. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Firly Yuda. Saudara, persilahkan.
Oke, untuk peran dan tujuan sistem operasi. Peran 1. Mengatur fasilitas komputer. 2. Memberikan layanan untuk pemrogram dan menjadwal eksekusi program lainnya. 3. Menjembatani perangkat keras dari program, memberikan interface yang bagus untuk menggunakan sistem. 4. Mengontrol eksekusi program-program aplikasi yang memerlukan fasilitas dan pelayanan hardware komputer. Okay, next. Tujuan sistem operasi yaitu 1. Nyaman. Suatu sistem operasi akan membuat sistem komputer lebih mudah untuk digunakan. 2. Efisien. Sistem operasi memungkinkan fasilitas sistem komputer dapat digunakan dengan cara yang efisien. Komponen sistem operasi. Berikut ini merupakan beberapa komponen utama dalam sebuah operating system, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. File. File merupakan file yang terbentuk atau dijalankan melalui sebuah sistem operasi. 2. Kernel. Kernel adalah perangkat lunak atau software yang membentuk sistem dan memiliki tugas untuk melayani berbagai macam program aplikasi secara aman dan mudah. 3. User interface. Sistem operasi mempunyai karakteristik antarmuka yang menjadikan interaksi antara pengguna dengan komputer. Jadi untuk kesimpulannya, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditaruh pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software-software itu. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling task, dan antarmuka user, sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut. Karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi, bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel suatu sistem operasi, dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi adalah sistem jenis yang paling penting dari perangkat lunak sistem dalam sistem operasi. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka, kecuali program aplikasi booting. Oke, mungkin cukup presentasi dari kami dan dibuka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya dipersilakan. Gue pengen nanya. Oke, boleh. Perkenalan nama nggak ini? Kenalin. Kenalkan, nama saya Alia Yuri Agustin dari kelompok 4. Apa sih pentingnya sistem operasi dalam bisnis? Ya. Oke, adakah pertanyaan selanjutnya? Izin bertanya. Saya Melva Aura Puri dari kelompok 4. Izin bertanya, apa hubungannya antara komputer dan sistem operasi? Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh satu pertanyaan lagi? Mau bertanya, ingin perkenalkan diri, nama Widya Dadi Mutaharah. Ingin bertanya gimana caranya membuat sistem operasi. Cukup. Oke, baik. Izin menjawab pertanyaan dari Alia Yuri. Pertanyaannya, apa sih pentingnya sistem operasi dalam bisnis? Yang pertama, menjaga konsistensi dalam bisnis. Melalui sistem operasi bisnis, kamu bisa menguraikan langkah demi langkah. Salah satu cara bisnis melakukan sesuatu dengan benar kepada tim. Yang kedua, ada meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, ada sarana untuk mengukur keberhasilan. Yang keempat, ada meningkatkan retensi karyawan. Dan yang terakhir, ada mengurangi kekacauan.
Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mel Paura, yaitu apa hubungannya antara komputer dengan sistem operasi? Komputer merupakan keseluruhan perangkat keras dan perangkat lunak yang membentuk komputer. Sistem komputer adalah entitas fisik yang dapat disentuh dan mencakup CPU, memori hard drive, keyboard, mouse, monitor, dan perangkat keras lainnya. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang menjalankan, mengatur, dan mengelola seluruh sistem komputer. Ini adalah lapisan perangkat lunak antara perangkat keras dan aplikasi. Sistem operasi tidak dapat disentuh secara fisik, tetapi merupakan komponen inti yang memungkinkan komputer berfungsi. Dan pertanyaan yang terakhir dari Widya, gimana caranya membuat sistem operasi? Yang pertama, power on saat tombol power atau tombol reset dihidupkan. Sumber daya listrik akan mengalir ke komputer. Yang kedua, power on switch atau pause setelah dinyalakan, komputer akan melakukan power on switch yang merupakan serangkaian tes perangkat keras untuk memastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik. Yang ketiga, ada inisialisasi perangkat keras. Yang keempat, membaca sektor bus. Yang kelima, memuat sistem operasi. Apakah mudah dimengerti? Baik, Tira, cukup. Terima kasih. Oke, sama-sama. Widya dan Alia, gimana? Cukup, terima kasih. Cukup, terima kasih. Baik, kami tutup untuk sesi tanya jawabnya dan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.